Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Ibu terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pamarayan, Bapak Udin Jainuddin SPD. Yang terhormat para Wakasek, Kurikulum Kesiswaan dan Jajaran. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Pamarayan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini tepatnya tanggal 20 2023 hari ini kita bisa berkumpul berdiskusi dalam kegiatan salah satu rangkaian calon guru bergerak yang mana pada hari ini calon guru bergerak dari sekolah kita diwakili oleh Bu Pivi Afiani. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pamarayan kepada Bapak Udin Jainuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru KPU atau KAS, yang terhormat para wakase, Ibu wali kelas, Bapak wali kelas yang hari ini mungkin 90% hadir. Kalau ada pemasar tadi ada urusan. Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puji syukur bahwa pada hari ini tepatnya pukul 13.29 hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, teman kita, rekan kita, calon guru penggerak angkatan 8 akan menyampaikan aksi nyata tentang diseminasi menyebabkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Pamarayan. Itu atas nama Bu Pivi Afiani SPD. Nah, ini tentu hal positif di SMP kita, baru satu guru yaitu Ibu Pivi. Mudah-mudahan rekan-rekan semua ini kesempatan yang baik untuk mengikuti yang positif, meskipun mungkin Bapak Ibu lebih senior dan seterusnya. Kalau kita salah, mari kita doakan kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tahun depan hasil rapat PKS diharapkan semua guru ikut CDP. Mau tidak mau Bapak Ibu, kalaupun sekarang misalnya saya sudah tidak mau, inilah tahun pasti ada kebijakan baru, aturan-aturan baru, apalagi Bapak Ibu sebagai ASN atau guru P3K itu. Ini harus, jadi sudah katanya wajib. Mungkin bagi Mas Wadi yang hanya 1 tahun, mungkin ya tidak apa-apa, hanya 1 tahun 5 kok
Tapi diharapkan Bapak Ibu yang masih muda-muda, silakan ikuti untuk calon guru penggerak ini, yang mudah-mudahan mulai tahun depan kepala sekolah pengawas diambil dari CGP ini bagi yang sudah lulus. Jadi tidak ada lagi nanti tes seperti pada saat saya menjadi kepala sekolah. Jadi cukup ikuti guru penggerak ini, sudah di tangan kita calon kepala sekolah itu termasuk pengawas. Nah, bagi yang sudah tidak ada keinginan seperti itu, berarti ya siap-siap kita tidak bisa jadi kepala sekolah, tidak bisa jadi calon pengawas. Nah, untuk itu dihimbau sekali lagi, ini kesempatan baik, mudah-mudahan nanti Ibu Pipi menjadikan inspirator buat kita semua yang masih usianya misalnya di bawah 40 atau 45, maksimalnya masih ada jenjang waktu yang cukup untuk menjadi calon penggerak di tahun besok. Kalau Anda sudah lihat, Bapak Ibu yakin semua ada, tinggal buka linknya. Dan saya selaku kepala sekolah berharap dari sekolah kita itu untuk tahun depan, besok atau lusa sudah memikirkan tentang karir kita sendiri. Saya seumur jadi guru saja, ya. Jadi harapannya silakan kesempatan terbuka untuk Ibu Pipi saja. Bapak ucapkan selamat, yang mudah-mudahan kita doakan lancar sampai lulus, sehingga tadi jadi motivator buat kita bahwa Bu Pipi saja yang baru PNS bisa, kenapa kita yang sudah PNS-nya lebih lama tidak punya keinginan. Itu saja dari Bapak, mohon maaf. Tapi yang sekali lagi yang ditekankan, yang 7 orang, 8 orang ya, Pak Masya mungkin sudah dengan Pak Suwandi sudah punten tadi karena sebentar lagi mau pensiun. Bagi yang masih muda-muda tadi diharapkan ikuti perkembangan kemajuan zaman. Bagi yang nyantai ya sudah tertinggal. Jadi diharapkan tahun depan ada peluang, ikuti saja. Mudah-mudahan tadi kita diberikan kelancaran, kemudahan. Contohnya Ibu Pipi ada 2 kemungkinan, atau lanjut di sekolah kita atau pindah ke lembaga lain. Yang pasti ucapkan selamat ke Ibu Pipi, dan bagi rekan-rekan ini ilmu, kalaupun dilihat dari usia mungkin Bapak Ibu lebih sedikit, kalau Bapak mungkin lebihnya banyak, tapi dengan adanya guru penggerak mudah-mudahan tadi menginspirasi buat kita semua. Kalau dilihat usia kita mungkin lebih sedikit ya dengan Bu Pipi, tapi ilmu mungkin banyak di guru penggerak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya, ya mudah-mudahan di tahun berikutnya cepat atau lambat nanti Bapak Ibu yang sekarang menjadi pendengar mungkin suatu saat akan jadi posisinya di bumi. Baik Bapak Ibu sekalian, menginjak acara inti hari ini yaitu pemaparan diskriminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pipi Alfiani SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Serang SMP Negeri 2 Kabupaten. Adanya waktu dan tempat dipersilakan. Izin berdiri Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Mia yang sudah mempersiapkan waktu dan tempat untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wal katamil lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini dengan suasana panas membara. Suasana mudah-mudahan setelah panas ada gemercik air hujan sehingga bisa menyejukkan kita hari ini. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, semoga tercurah kepada segala puji bagi Allah. Semoga selalu memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa selalu menghirup udara dengan nikmat yang luar biasa. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda dan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir zaman nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Permanaya, yang saya hormati Bapak Wakasek, Wakil Kulu, Siswaan dan Satras. Kemudian yang saya sayangi Bapak Ibu tercinta, guru dan TAS, tata usaha sekolah, yang berkenan hadir hari ini dalam rangka aksi nyata saya diseminasi di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini mungkin sistemnya bukan menggurui ya Bapak Ibu, bukan juga untuk seolah-olah saya yang paling hebat atau seolah-olah saya yang paling bisa, tetapi di sini adalah sistemnya kita adalah diskusi. Karena di modul 1 ini ada 4 modul Bapak Ibu di guru penggerak. Yang pertama modul 1.1 sampai dengan 1.4. Yang terakhir di modul terakhir ini modul 1.4 tentang budaya positif. Saya harus melakukan aksi nyata seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kita sama-sama sharing hari ini. Baik, langsung mungkin Bapak Ibu kita akan mulai ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mau hari ini kita sama-sama untuk belajar, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Untuk yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol institusi. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga institusi. Apa saja ini 7 materi yang akan kita lihat. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya poin yang pertama yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Bapak Ibu, pembelajaran terdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sudah saatnya kita berpihak pada murid, ya. Kemudian kita harus mau dan tahu bagaimana keunikan peserta didik kita. Itu adalah pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya kita tidak bisa memaksakan si A harus bisa A, si B harus bisa B, tapi kita harus tahu bagaimana minat dan bakat peserta didik kita. Itu adalah pembelajaran yang terdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Contoh misalkan kita ngajar siswa kelas 7, mungkin kita akan berbeda di kelas 8 dan berbeda juga di kelas 9. Jadi kita nggak bisa menyamakan ketika kita belajar di kelas 7, kita akan menyamakan seperti kelas 9. Apalagi dengan keunikan anak kita. Ada yang ketika gurunya menerapkan, dia berangkat atau secara berlari, ada yang merangkak, ada yang masih ditetap. Jadi itulah kita juga harus tahu keunikan dari setiap peserta didik kita.
itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan terakhir adalah berkebinekaan global. Itu adalah tujuan dari kurikulum merdeka kita. Dalam setiap kita melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi, tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu untuk materi atau pemaparan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, untuk selanjutnya yaitu adalah disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mendengar makna disiplin, kita memaknainya pasti menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, kita berpikirnya atau cenderungnya agar anak itu menjadi patuh. Ya, kita juga cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi orang seolah-olah terpaksa. Itu yang selama ini paradigmanya itu disiplin itu ya terpaksa, kemudian membuat anak tidak nyaman. Nah, itu ada kata-kata yang selama ini kita rasakan. Nah, kemudian selanjutnya harusnya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ya, walaupun yang pertama kita menganggap bahwa disiplin itu tidak nyaman, tapi kan kita berharap anak-anak kita itu disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Contoh misalkan disiplin tentang membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah pada temannya, gitu ya. Atau misalkan disiplin yang lainnya. Dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau harapan kita anak itu punya rasa disiplinnya tumbuh dalam dirinya, artinya kesadaran sendiri, bukan dari ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah karena pengaruh orang lain. Contoh misalkan ada melakukan hal yang positif karena takut dengan bulina. Contoh, itu adalah motivasi intrinsik, ada sesuatu. Gitu. Kemudian yang ketiga tentang disiplin positif adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi maksud dari disiplin positif itu adalah anak melakukan sesuatunya itu karena ada motivasi dalam dirinya. Contoh misalkan, Adam tadi melihat sampah tidak usah harus disuruh lagi. Nah, ini yang di modul 1.4 ini budaya positif yang harus kita temukan adalah disiplin positif yang membuat anak nanti slide selanjutnya kita akan bahas. Jadi bukan ada lagi karena sogokan gara-gara si A, gara-gara si B, atau mungkin karena takut karena misalkan bapak BK-nya misalkan giung, jadi takut misalkan, sehingga melakukan disiplin. Bukan, tapi disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran anak. Jadi kesadarannya yang kita tumbuhkan bukan karena ancaman, bukan karena sogokan ataupun hukuman. Itu adalah budaya disiplin positif. Selanjutnya yang akan kita bahas yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, saya tanya, kebutuhan dasar manusia itu kira-kira apa saja sih? Bu Ita? Makan, uang, Anda, makan, kapan? Iya.
Kalau Pak Suhandi, kebutuhan menurut Pak Suhandi Kebutuhan primer, Bu. apa saja ya Pak? Itu primer, sandang, pangan, papan. Ya, ya. Kan itu. Nah, ada lagi Pak? Udah, gengsi. Kasih sayang, perhatian, betul Bu Ina, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya betul tadi yang disebutkan. Jadi yang saya pelajari di modul 1.4 itu ternyata kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yang tadi kita sebutkan sama-sama, yaitu adalah bertahan hidup. Sekarang kalau kita tidak makan sehari, mungkin sehari masih bertahan. Kalau besoknya masih bertahan atau tidak? Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Tadi yang disebutkan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang kita tidak cukup untuk hanya kenyang saja, tetapi kita juga ingin dikasih sayang dan merasa diterima di lingkungan kita. Nah, itu juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan hanya sandang, pangan saja, tetapi psikologis kita juga harus kita penuhi. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia, dan itu manusiawi. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu adalah penguasaan. Terkadang kita ingin melakukan apa yang kita inginkan tercapai. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi. Ya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Mungkin di dunia ini tidak ada manusia yang ingin terkekang. Semuanya ingin merasakan sebuah kebebasan. Dan kebebasan itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah kira-kira Pak Ibu, setelah kebebasan kira-kira kita sudah ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kira-kira yang kelima apa? Bahagia, penghargaan, apalagi Bapak Ibu, teman hidup, Masya Allah, teman hidup, ya. Coba kita lihat, ya, 1, 2, 3, kita lihat yang terakhir adalah kesenangan. Ya, kesenangan itu bisa dari karena kita mempunyai teman hidup. Bisa juga karena kita punya penghargaan. Artinya yang membuat hati kita merasa senang dan bahagia. Itu adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita butuhnya bertahan hidup. Kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga butuh penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ini rada dalam gitu, pembahasannya. Keempat adalah motivasi perilaku manusia. Tentang melakukan sesuatu ada 3 poin ini. Kita evaluasi diri, merefleksi. Kira-kira ya, kata yang kita saya takut mengenang dari ketiadaan. Bahkan murid lakukan di sini karena aku buku diri sendiri bisa bantu berkurangkan karena apakah pihak orang lain atau mungkin teman atau pegang dari orang lain. Contoh aja ikut pelatihan sertifikatnya bisa, atau mungkin karena ada sesuatunya. Nah, sesuatunya ini bisa karena ketidaknyaman dan hukuman, bisa juga karena imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita harus yang mana? Satu atau dua? Kalau yang ketiga, kita harapkan justru kita yang nomor 3. Mudah-mudahan tujuannya ke sana. Apa? Karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contoh misalkan murid melakukan sesuatu, disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Contoh misalkan, saya mengikuti pelatihan karena memang saya ingin mendapatkan ilmu, bukan hanya sertifikat saja, tapi karena saya ingin mendapatkan
ilmu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang nomor 3 gitu ya, bukan golongan orang-orang nomor 1 atau nomor 2 gitu ya. Ya, karena golongan pertama kita melakukan sesuatu itu karena ada hukuman akut seseorang, ya. Kemudian yang kedua karena merasa ingin kita belajar atau misalkan ingin mengikuti guru penggerak karena misalkan dapat merasa, wih, dihargai atau apa. Ya mudah-mudahan kita merasa diri bahwa mencari ilmu adalah memang kewajiban kita. Itu mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan yang ketiga. Jadi motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi tujuannya itu ada 3. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga, Bapak Ibu. Amin. Kemudian, nah ini ada tadi ini masih ke dalam motivasi ya. Jadi kalau tadi motivasi ada 3, ya kita melakukan sesuatu itu kan ada 3. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua adalah karena penghargaan. Yang ketiga inilah karena kita menyadari nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini masih nyambung ke yang tadi. Kita motivasi kita itu untuk apa? Ada yang namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Itu disiplin. Ternyata setelah saya juga belajar, bukan menurut saya, tapi saya juga belajar di modul 1.4 itu, ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Jadi selama ini kita berpikirnya punishment dan reward. Jadi kepada anak kita kalau misalkan yang tidak disiplin, udah kita hukum. Kalau ada yang disiplin, kita kasih reward. Rewardnya bisa berupa bintang atau apapun. Ya. Semakin banyak bintangnya, mungkin saja kita akan berikan sesuatu yang bermanfaat. Ternyata itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang selama ini kita konsepnya ada hukuman, ada penghargaan, ternyata itu adalah konsep disiplin yang bukan sukses, tetapi gagal. Karena kenapa? Hukuman itu pasti menyakitkan. Hukuman juga tidak nyaman. Murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Ya, pasti kan kalau kita kayak di jas gitu, mereka lebih tidak nyaman, tidak timbulnya, dan murid menjadi rendah diri. Contoh misalnya dihukum membersihkan halaman, anak-anak kan pada ditepokin, disuratin sama yang lainnya, sehingga mereka merasa rendah diri. Nah ini mungkin salah satu tujuan kenapa harus ada pengimbasan modul 1.4. Memang di kurikulum merdeka itu kan memerdekakan manusia. Nah ini kami juga beberapa kali sudah menyampaikan atau mendapatkan dari kemarin tentang pelatihan kurikulum merdeka, bahwa memang di kurikulum merdeka ini yang tadi itu humanis gitu ya, memerdekakan manusia. Jadi harapannya di kurikulum merdeka itu tidak ada lagi hukuman dan penghargaan. Jadi selama ini kita berpikir kalau kita beri penghargaan pasti akan mundur, ternyata tidak. Nah ini adalah hukuman yang kita tidak nyaman, takut, memaksa murid meningkatkan dan murid menjadi rendah diri. Itu adalah konsep disiplin yang gagal. Kemudian ternyata konsep disiplin yang gagal itu bukan hanya hukuman, tetapi juga penghargaan. Kita tahu ternyata ya, penghargaan ada bisa merusak hubungan. Penghargaan juga tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Contoh misalkan kelas 8A pada saat pembelajaran mu'inah itu mereka disiplin yang luar biasa. Kenapa? Karena merasa bahwa kalau belajar dalam mu'inah itu selalu merasa dihargai atau selalu mendapatkan sebuah penghargaan. Tetapi kalau misalkan belajar dengan mu'inah, mereka akan kembali lagi tidak disiplin. Jadi itu adalah penghargaan juga tidak akan efektif. Maksudnya seperti itu.
Jadi lama-lama penghargaan itu akan berubah. Yang jadi hanya tertentu saja karena penghargaan, bukan karena dalam diri sendiri. Kemudian bisa merusak hubungan. Si itu menang baik gitu ya, penghargaan atau reward, tapi saya itu apa gitu. Jadi sesuatu yang akhirnya sudahlah. Gitu. Nah, akan mematikan kreativitas. Orang kalau merasa sudah dihargai di dalam suatu puncak popularitas, dia tidak akan merasa kreatif lagi karena sudah merasa terhargai. Kemudian juga menghukum dengan sistem ranking juga. Ternyata kalau selama ini kan kita seperti itu. Harapannya pelan-pelan ke depannya menghukum itu, penghargaan itu ternyata bisa menghukum, ya, menghukum karena memang membuat kesenjangan. Kemudian juga merampas hak menghargai dirinya. Jadi udahlah, saya mau pasti segitu lagi yang dapat penghargaan, saya mah enggak. Jadi akhirnya down. Nah, itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Terus bagaimana jika identitas itu bisa sukses? Nah, ini yang saya pelajari di modul 1.4. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses itu dengan dua cara. Yang pertama konsekuensi dan restitusi. Apa itu restitusi? Saya juga baru belajar di modul 1.4. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ternyata untuk konsep disiplin dengan identitas sukses itu dengan cara konsekuensi dan restitusi, bukan dengan penghargaan. Karena selama ini kita berpikir anak diberikan penghargaan agar sukses, nurut gitu ya, patuh kepada kita. Ternyata ini adalah secara konsekuensi dan restitusi. Kalau secara konsekuensi itu dengan memang kekuatannya jangka pendek, jadi enggak panjang gitu ya, cukup pada saat itu. Contoh misalkan ada murid menaburkan air di atas meja, konsekuensinya harus ngelap gitu. Tapi kan jangka pendek dan mereka itu karena ada sebuah kesalahan saja, jadi itu adalah jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus harus dirangsang dulu, harus kita tanya dulu kesalahannya kan kamu menumpahkan air. Kemudian baru ada respon. Jadi bukan kesadaran sendiri juga. Ini memang sukses secara jangka pendek untuk yang konsekuensi. Gitu ya. Kemudian mereka akan merespon, oh iya, saya bertanggung jawab karena itu kesalahan saya akan ngelap meja. Nah, itu stimulus, kemudian ada respon. Murid menghormati peraturan gitu ya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenung kesalahan karena memang konsekuensi ini jangkanya jangka pendek, tapi masih disebut sebagai identitas sukses. Nah, yang saya pelajari di modul 1.4 yang lebih tinggi adalah identitas sukses berdasarkan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti di slide selanjutnya. Cuman di sini restitusi itu adalah murid bertanggung jawab untuk berperilaku atau untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian nanti kita belajar tentang teori kontrol. Bagaimana dirinya memegang kontrolnya, bahwa itu salah saya dan saya harus melakukan tanpa harus ada hukuman atau karena penghargaan. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini adalah yang tujuan utama akan goalnya di 1.4 itu adalah restitusi. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Selanjutnya, nah ini masih berhubungan dengan disiplin atau motivasi manusia. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Tadi saya berbicara apa sih restitusi. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid itu bisa dengan cara pendekatan restitusi. Apa itu pengertian restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nanti kita belajar hari ini cara-cara atau langkah-langkah segitiga restitusi namanya. Nanti di akhir juga ada video bagaimana saya menerapkan contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah, kemudian restitusi ini juga bisa memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Contoh tawaran itu, terus kamu setelah melakukan kesalahan, apa yang kamu ingin tebus kesalahannya? Jadi bukan paksaan, tapi mereka menawarkan solusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ada timbul motivasi intrinsiknya dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Contoh, misalkan kita nggak bisa ngejudge anak kita itu badung atau nakal. Jadi mereka itu punya dasar. Contoh misalkan pelajarannya Bu Lina, Aldi misalkan suruh ke depan dengan ogah-ogahan. Kita nggak bisa langsung marah, ngejudge anak itu malas atau bagaimana, nggak bisa. Tetapi kita harus tahu, oh ternyata Aldi itu memang butuh yang tadi itu, kebutuhan dasar manusianya, yaitu kesenangan. Mungkin merasa ingin hal-hal yang menarik gitu, cara pembelajarannya dan lain-lainnya. Seperti itu mungkin contohnya ya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nanti lebih jelasnya kita akan lihat video dan slide selanjutnya. Itu adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan untuk memberi hukuman, bukan juga untuk memberikan penghargaan, tetapi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk kegiatan restitusi nanti kita di sana ada keyakinan yang timbul pada diri anak. Oh ternyata saya salah. Kita tanya, kesalahan kamu apa? Jadi lebih kepada ngobrol seperti itu. Nah itu adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Selanjutnya itu adalah ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pasti ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau hukuman itu contoh, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Hukuman. Atau guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Lebih halus daripada hukuman konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang lebih tinggi dan yang lebih bagus adalah restitusi. Jadi kita ajak ngobrol terlebih dahulu sana, menanyakan, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan. Jadi kesepakatan kelas itu kita bilangnya keyakinan kelas, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Contoh misalkan, Aldi, kenapa Aldi tidak mau mengerjakan PR? Jadi kita tanya dulu apa sih alasan mereka. Kemudian kita tanya, menurut Aldi, apakah Aldi sudah sesuai dengan peraturan sekolah kita? Misalkan. Kemudian guru terbuka. Guru dan siswa akhirnya membuat solusi bersama-sama. Dan itu adalah restitusi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Terus kita bangun kesadarannya. Menurut Aldi, apakah yang dilakukan Aldi itu benar? Tapi mereka menyadari bahwa ya saya salah dan saya harus menebus kesalahan saya. Dan kita tawarkan kepada mereka,
apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu sendiri. Jadi bukan nggak langsung, udah kamu angkat bendera gara-gara nggak pakai atribut, misalkan seperti itu. Atau boleh kamu mengerjakan PR-nya pada saat istirahat ya. Tapi restitusi lebih kepada tanya apa alasannya, latar belakangnya kenapa, sampai kepada konsekuensi yang mereka inginkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau jadi penghukum, guru langsung kamu hormat bendera 10 menit. Kalau konsekuensi, ya udah kamu kerjakannya istirahat aja. Berarti kamu nggak istirahat ya, karena kamu harus mengerjakan PR. Konsekuensinya itu, kamu tidak istirahat. Tapi kalau restitusi, menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Mungkin saja, Bu, kemarin hari ini saya masuk di kelas 8D. Di belakangnya Nurul, Pemimpin. Tadi keyakinan kelas saya memang belajar sedikit-sedikit di budaya positif ini 1.4. Kemarin saya buat keyakinan kelas, di setiap kelas saya buat keyakinan kelas pada saat pelajaran saya. Di situ keyakinan kelas selalu membawa buku IPS atau PPKN selama pelajaran saya. Misalnya hari ini IPS, maka mereka harus bawa IPS. Jadi kebetulan anak kita Mimin tidak bawa buku IPS. Tapi saya nggak langsung udah kamu ke depan. Tapi saya tanya, alasan Mimin tidak bawa buku IPS apa? Ternyata salah catat. Mungkin harusnya IPS itu hari ini, Mimin catatnya besok. Jadi restitusi inilah yang mudah-mudahan bisa kita bangun. Bahwa kita tidak bisa langsung menghukum anak, atau kita tidak bisa langsung memberikan konsekuensi. Tapi kita tanya terlebih dahulu, kemudian saya tanya, Mimin merasa keyakinan kelas kita terlanggar oleh Mimin? Iya. Terus menebus kesalahannya, saya akan mencatat jadwal pelajaran yang betul. Kemudian besok tidak diulangi lagi. Kan enak dengarnya ya, tanpa harus misalkan, kamu keluar, gak usah ikut pelajaran saya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan restitusi ini. Selanjutnya yaitu nomor 5 ya, pembahasan kita yang kelima. Kita ada 7 pembahasan. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Jadi ada guru sebagai penghukum, ada tipe guru yang sebagai pembuat rasa bersama, ada tipe guru yang seperti teman, ada tipe guru sebagai pemantau, dan yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Jadi manajer itu bukan hanya di perusahaan-perusahaan saja ya Bapak Ibu. Ternyata di sekolah juga ada sosok manajer. Ya, kita bukan menjadi sosok manajer itu bukan harus menjadi kepala sekolah, tetapi guru yang di lapangan, yang ngajar di kelas juga harus punya ilmu seorang manajer. Gitu. Kalau Pak Aya, menurut Pak Aya termasuk ke kategori yang mana? Yang mana Pak? Yang mana ya? Yang mana ya? Atau? Saya bingung. Bu Ita sebagai teman. Kenapa kita merasa sebagai teman? Lebih memahami siapa? Lebih memahami anak-anak. Bu Ita merasa bahwa dirinya itu sebagai teman, mengkondisikan anaknya. Kalau Bu Ain merasa sebagai apa seorang guru? Apakah Bu Ain merasa sebagai penghukum? Ya juga. Membuat rasa bersalah? Enggak. Memantau, mengawasi? Enggak hanya memantau, maksudnya tetap ditanya dulu, kenapa itu, baru nanti dikerjakan. Tapi nggak langsung menjat juga. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, tapi merasa Bu Ain saya masuk ke dalam pemantau.
Pak, Bapak sendiri sebagai kepala sekolah, Pak. Manajer. Manajer yang idealnya manajer ya. Iya. Ya. Tapi mungkin ada saja yang namanya orang banyak, rekan-rekan kan masing-masing punya pendapat ya. Sama seperti Bapak Ibu mengajar di kelas. Bisa jadi sebagai pengumpulan iya, gitu ya. Sebagai teman juga iya. Terus memantau apalagi lah kalau Bapak ya. Tapi mudah-mudahan tidak menjadi itu membuat rasa bersalah pada rekan-rekan guru. Ya, yang pasti memang harusnya ini idealnya manajer kalau kepala sekolah. Mudah-mudahan adalah 60% ada di diri bapaknya di manajer. Amin. Ya. Kita tanya guru terkiller kita, Bapak Mugi. Bapak Mugi. Menurut Pak Mugi, kira-kira Pak Mugi itu kayaknya ini deh sebagai teman ya. Iya, bisa juga sebagai teman. Bisa juga saudara. Apa yang sudah dilakukan Pak Mugi sebagai teman merasa? Mungkin Yang ikhlas belum ya? meyakinkan aja bagi seluruh siswa supaya ini loh yang BBK seperti ini gitu. Supaya tidak ada hukuman yang kayak gini aja. Oh gitu. Good, Pak Mugi. Seperti Bro Juli ya. Jadi Pak Mugi merasa sebagai teman ya Pak, bukan sebagai itu penghukum. Ada juga. Oh juga, mungkin tergantung situasi dan kondisi ya Pak. Ya mudah-mudahan tadi itu yang Bapak katakan ya, mungkin kadang-kadang kita sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, tapi kita tidak berharap sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Pak Jai, apa sudah langsung menjadi seorang manajer? Saya sebelum sih ya, saya ke 1, 2, 3, 5 ini masih menerapkan. Soalnya kalau misalnya kita tidak terbebas dari 5 ini, rasa-rasanya tidak akan bisa mengkondisikan siswa gitu. Kalaupun misalnya hukuman itu seharusnya tidak ada, tapi rasa-rasanya tergantung budaya dan kondisi siswa juga sih. Kalau menurut saya ya, soalnya apa yang diaplikasikan di sini sebenarnya mah ini nge-backup banget semuanya. Gitu. Teori BK semua yang pasti cuma teori hanya teori, di lapangan pasti berbeda. Apalagi kita sudah melihat kondisi lapangan seperti apa dan Menurut Pak Jai sendiri lebih persentasenya kemana? ke teman kali ya. Ke teman Besti. Jadi lebih memahami ke siswa pengennya mah. Iya. Lebih kenyamanan. Wih. Halusan, kesenangan, kegembiraan gitu ya. Kalau Bu Rehan lebih kemana Bu? Pembuat rasa bersalah kan? Presentasinya ke yang mana? Apa ya? Ke teman bisa. Ke teman. Ya, secara pribadi ya untuk saya gitu. Jadi saya sekarang lebih ke apa ya? Lebih pendekatan dengan anak tuh biar mereka tuh saya tuh nggak canggung. Jadi memang tetap saya bisa memposisikan ketika di kelas itu beda. Tapi kalau udah di luar kelas, memang saya nganggap anak itu semuanya teman. Jadi biar mereka tuh bebas curhat cerita apa gitu. Tadi yang diceritakan BPP ketika memang anak tidak bawa buku pas pelajarannya gitu ya, memang saya juga sering mengulang gitu. Memang saya juga seperti itu, maksudnya ketika kenapa nggak bawa, jadi alasannya Bu salah bawa buku Bu gitu ya. Gitu. Ya untuk kita hukum, tetap kita kasih pelayan seperti yang lain belajar di situ gitu. Mungkin bisa di buku yang lain gitu. Terus pemantau juga iya, saya juga dalam artian memantau ya semuanya gitu ya, lagi di masalah gitu saya pantau, tapi lebihnya seperti itu. Teman dan pemantau. Besti. Kalau Andi, Iya. Iya. Spesial. Pak, posisi kontrol restitusi ada sosok guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang paling tinggi adalah seorang manajer. Kalau Pak Suami sendiri cocoknya yang mana Pak? Menurut Bapak, bukan menurut saya. Yang mana Pak? Ya, saya Pak manajer, teman, penghukum, pemantau. Oh iya. Banyak.
menghukum gara-gara apa tuh Pak biasanya kalau Bapak? Itu amoral. Amoral. Ketika anak Itu udah termasuk etika, bukan estetika. ketika anak melakukan Amoral itu etika. Kalau estetika itu yang normatif kesalahan yang biasa dia slopean. Ya, nggak sopan lah. Kalau udah amoral itu udah etika. contohnya perlakuan apa? Tadi itu mengedit guru, ya apa namanya edit ya, memperolok-olok guru di dalam kelas ketika KBM, anak-anak ketawa semua. Gitu. Nggak boleh guru. Ya, Pembulian gitu ya. Tapi terkadang Pak Soehardi juga menjadi sosok teman atau kalau dia memang lancar gitu ya, apa yang materi yang pelajari, itu mampu. Makanya ada marah itu. apa tuh Pak? PTK pribadi itu. Pada tidak tindakan kelas secara pribadi. Ya, berarti juga pernah melakukan sebagai teman ya Pak ya. Kalau manajer sendiri Pak Soehardi melakukan apa? Kalau menjadi seorang manajer tadi kan disebutkan oleh Pak Soehardi. Tadi itu yang pertama akhlakul karimah, Akhlakul karimah, keduanya retorika bicara, actional competence ya. Jadi retorika bicara itu actional competence. Gak celotehan, ngomong gila, kasar-kasar tidak ada itu. Apalagi omongan ragunan ke hewan ya, itu nggak ada. apa yang dilakukan oleh Pak Soehardi? Itu diberikan Motivasi, bukan diberikan hukuman. Ya, motivasi. Bagaimana sopan santun akhlak itu diperbaiki. Ini pesan Bapak Sanjaya. Ya. Jadi tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu luar biasa. Saya belum tanya Bu Ina. Kalau dia sendiri lebih presentasi kemana nih? Mungkin sama dengan yang lain ya, kita ada siswa di sini juga bermacam-macam. Ya. Seiring dengan berjalannya waktu juga kan kita pasti introspeksi ya, apa yang sudah kita lakukan di tahun kemarin, teknik pengajaran apa yang kita terapkan ke siswa gitu. Nanti di sini pasti pengennya jadi lebih baik. Mungkin ya berawal dari suka menghukum dengan artian ya hanya kedisiplinan secara lisan gitu ya. Lalu berusaha menjadi lebih baik, menjadi teman gitu ya, pendekatan baik yang biang, yang negatif itu yang nakal gitu ya, apapun yang diam gitu. Biasanya yang kurang terpampang itu kalau menurut saya yang biasa-biasa aja, nakal tidak, pintar tidak gitu. Nah itu saya berusaha buat apa ya, kasih motivasi supaya lebih percaya diri. Kalau sebagai pengantar ya walaupun tidak sering ya gitu. Pasti saya pengennya berusaha untuk menjadi yang terbaik yang menjadi manajer itu. Jadi tidak ada penghukuman, berusaha kan jadi kalau kata Vivi gimana caranya kita membuat siswa itu dari hatinya dia keluar dari Motivasi yang prinsip. bukan dengan takut, bukan karena pengen Ada dapat imbalan. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita akan menuju ke yang posisi kontrol restitusi yang manajer. Amin ya rabbal alamin. Ini Bu, Bapak, ini ada macam-macam cara bagaimana si penghukum, si pembuat rasa bersalah, si teman, si pemantau, dan si manajer bertindak. Bapak Ibu bisa dibaca ada sangat perbedaannya. Ini adalah kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasusnya. Bagaimana si penghukum bertindak, si pembuat rasa bersalah bertindak, si teman, si pemantau, dan si manajer bertindak. Ini sangat berbeda perlakuannya. Ini sangat berbeda perlakuannya. Kalau untuk si penghukum, ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera,
dia langsung ngomong seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Udah, itu si pemukul. Kalau si pembuat rasa bersalah, ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Ini itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman, kalau menjadi teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu kata-kata si sebagai teman. Kalau untuk si pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kita pantau konsekuensinya apa yang sudah dilanggar dan akan mereka lakukan apa. Yang sudah dilanggar dan akan mereka lakukan apa. Kalau si manajer, justru yang dia lakukan adalah dia akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi timbul merasa berkenan kepada mereka, kemudian timbul dalam dirinya motivasi intrinsik untuk tidak melakukan kesalahan, dan mereka sendiri kita menawarkan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi itu makanya posisi manajer adalah posisi yang paling ideal dalam diri kita sebagai guru. Yang tadinya kita sekarang persentasenya diperkukuh, mudah-mudahan kita kurangin pemukul. Kemudian pembuat rasa bersalahnya kita kurangin, sebagai temannya kita kurangin, sebagai pemantaunya kurangin. Kelebihannya kita lempar kepada seorang manajer. Jadi yang kita lakukan adalah tidak menjudge anak, tidak langsung memarahi anak. Mereka melakukan sesuatu itu pasti punya alasannya. Alasannya itu adalah kembali ke tadi, kebutuhan dasar manusia. Mereka mungkin butuh kasih sayang, mereka mungkin butuh kebebasan, penguasaan dan lain-lain. Maka menjadi seorang manajer adalah seorang guru yang ideal saat ini. Kita akan menanyakan kesalahannya, kemudian kita juga akan menanyakan timbul rasa bersalah mereka untuk memperbaiki dirinya, apa yang akan mereka lakukan. Itu contoh penerapan 5 posisi kontrolnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini adalah materi yang ke-6. Sebelum materi terakhir yaitu yang ke-7, kita sudah ada di materi yang ke-6, yaitu tentang keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas namanya? Kan selama ini kita tahunya peraturan kelas ya. Menurut Pak Jai BK, Jai lagi. Menurut Pak Jai nih, dalam ilmunya BK, tadi kan saya juga sepakat nih. Dalam modul 1.4 saya tuh langsung teringat muka Pak Jai gitu. BK, oh ini cara menangani anak itu harus gini-gini. Oh iya, walaupun saya tidak dapat ilmu di kuliahan 4 tahun itu di budaya 1.4, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmunya. Kenapa disebut keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas namanya? Kalau peraturan kelas identik itu berasal dari manajer kelas itu guru sendiri. Kalau keyakinan itu yang tadi itu siapnya seperti apa, baiknya seperti apa, hasil dari mereka kita tuangkan dalam keyakinan kelas itu. Nanti ketika mereka tidak menjalankan, dikembalikan lagi itu kan hasil keyakinan kita bersama. Ini seperti itu kan. 2000% betul, Pak Jai. Luar biasa, selamat buat Pak Jai. Betul, Bapak Ibu. Kenapa sih kita namanya sekarang tidak kenal kelas? Jadi saya mulai sedikit-sedikit mencoba di kelas, tapi bukan di kelas Bapak Ibu pribadi, tapi di pelajaran saya. Jadi di pelajaran saya juga kita sedikit-sedikit buat namanya keyakinan kelas. Betul. Pak Jai tadi bilang bahwa kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu justru yang mengatur adalah gurunya. Kamu tidak boleh ini. Dan biasanya menggunakan kata-kata negatif. Contoh, tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak makan dan minum di dalam kelas. Biasanya peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi disampaikan,
keyakinan itu adalah hasil diskusi antara guru dan murid. Dan itu mereka meyakini bahwa itu adalah hasil dari kesepakatan mereka. Jadi sebelum kita ke sana, ada pertanyaan. Kenapa muncul keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor? Selama ini kan karena ya udah peraturannya gitu di jalan raya, kalau bawa motor itu harus pakai helm. Tetapi kalau kita yakin helm itu digunakan karena agar selamat, betul, benar. Kemudian kita juga merasa bahwa kalau ada apa-apa, ya bukan karena tidak ditilangnya, tetapi karena memang selamat. Karena keyakinan itulah yang timbul, motivasi intrinsik yang kita bangun. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kesehatan. Karena kita yakin dengan mencuci tangan kita tidak akan banyak kuman. Nah, itu keyakinan itulah yang timbul, bukan peraturan namanya. Jadi sedikit-sedikit kita rubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, selanjutnya di contoh melakukan keyakinan kelas ini yang kemarin saya lakukan di kelas 8A, membuat keyakinan kelas. Siswa dan guru mendiskusikan peraturan kelas yang dibuat awal tahun. Jadi saya memberikan pengarahan. Yang pertama, kata-katanya tidak boleh negatif. Contoh misalnya, Bu, boleh nggak dilarang membuang sampah? Saya bilang, kalau untuk membuat keyakinan kelas itu jangan ada kata tidak, jangan ada kata-kata dilarang, dan jangan ada kata-kata jangan. Tetapi contoh membuang sampah pada tempatnya. Yang lebih lucu kemarin pengalaman di 8A kan tidak boleh merokok. Coba karena ada kata-kata tidak, ganti menjadi yang positif. Boleh merokok. Boleh merokok, Masya Allah. Dan tapi luar biasa, akhirnya mereka mengetahui gitu ya, kalau kata-kata tidak itu memang dalam keyakinan kelas. Nah, akhirnya kita rubah, berarti selalu menjaga kesehatan. Nah, siswa dan guru mendiskusikan peraturan kelas yang dibuat awal tahun. Kemudian kemarin juga saya boleh mencatat. Saya kasih kertas, kemudian murid mencatat, kemudian menempelkan di papan keyakinan kelasnya. Jadi setiap siswa mencatat peraturan kelas yang akan diterapkan di kelas. Jadi betul tadi kata Pak Jai bahwa keyakinan kelas itu bukan dari guru yang menginginkan, tapi hasil diskusi tadi, kemudian anak mencatat dan semuanya mendapatkan kesepakatan. Nah, yang terakhir adalah merumuskan keyakinan. Karena tadi itu yang ketika murid mencatat itu kan macam-macam. Tadi karena tidak boleh rokok, tulisannya boleh merokok. Kemudian juga boleh menyapu. Karena menjaga kebersihan, kan harusnya hukumnya boleh. Atas nama Anda Martin, ya, boleh menyapu. Tapi saya, luar biasa Martin. Kita berarti kalau boleh menyapu itu bagaimana? Akhirnya timbul menjaga kebersihan, Bu. Alhamdulillah semuanya tentang rumusan keyakinannya. Yaitu siswa dan guru mengelompokkan peraturan kelas yang sejenis karena ada yang membuang sampah pada tempatnya, boleh menyapu, jaga kebersihan. Jadi kita satu yang dicatat mereka, kita satukan mana nih ya, identifikasi yang sama. Kemudian baru mengubah peraturan dengan kalimat positif dan merumuskan keyakinan. Itu yang kemarin saya lakukan di kelas. Akhirnya keyakinan kelas 8A itu yang pertama disiplin waktu, kemudian saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, dan selalu menerapkan budaya 5S. Jadi tidak ada lagi tuh. Jangan misalnya disiplin waktu, jangan kata. Jadi tidak ada kata-kata jangan lagi di sini, tapi adalah positif.
kalimat positif. Misalkan jangan membuli, jadi tidak ada kata jangan lagi, tapi saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman, belajar dengan antusias. Jadi ini adalah kata-kata positif yang mereka yakini bisa mereka lakukan hasil kesepakatan dan diskusi bersama. Tuh. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas tadi ya, lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Tadi yang dijelaskan Bapak BK. Bapak Ibu, mudah-mudahan harapannya setelah pembahasan ini kita lakukan yang namanya keyakinan kelas mulai dari kelas kita sendiri. Nah, ini adalah poin yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Kenapa tadi kita bilang restitusi, kemudian ada manajer. Segitiga restitusi ini, ketika kita melakukan segitiga restitusi, inilah sifat atau perlakuan seorang manajer. Jadi seorang manajer itu akan melakukan segitiga restitusi. Jadi tidak ada lagi yang namanya si penghukum, si pembuat bersalah. Ketika kita melakukan segitiga restitusi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti contoh dari videonya bagaimana menstabilkan identitas ada. Nanti kita lihat. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Ya. Contoh misalnya, kenapa kamu tidak menanyakan PR? Ya. Jadi semua orang punya alasannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau kita memang dari awal tadi sudah melakukan keyakinan, maka ketika kita melakukan segala diskusi itu nyambung. Jadi kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas anak tadi, kemudian sudah dibuat kesepakatan keyakinan kelasnya, ketika kita melakukan segitiga restitusinya nyambung. Nyambungnya di mana? Nyambungnya di nomor 3. Menanyakan keyakinan kelas. Contoh misalkan tadi tidak mengerjakan PR. Di keyakinan kelas itu ada rajin belajar. Nah, ketika kita tanyakan, apakah kamu sudah melanggar? Apakah perbuatan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nanti mereka sadar, oh iya, keyakinan kelas saya itu tidak ada yang tidak mengerjakan PR. Mereka akan menjawab, iya, tidak ada. Saya salah. Nanti kita tanya lagi, terus apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu? Jadi segitiga restitusi inilah yang pengakuan seorang manajer. Mudah-mudahan kita bisa. Dan sedikit-sedikit ya minimal misalkan tidak nomor, minimalnya 2 nomor gitu bisa kita lakukan. Syukur-syukur ketiga-tiganya bisa kita lakukan. Mudah-mudahan. Nah, ini contoh dari Bapak Ibu ada video perlakuan segitiga restitusi. Ya. Tadi itu ada 3. Kasusnya ini adalah Alia tidak terima kalau dirinya dipanggil oleh Tegar dengan nama orang tuanya dan dibuat bahan ejekan atau candaan. Ia tidak dapat menahan amarahnya sampai berteriak dan mendorong Tegar. Bagaimana seorang manajer melakukan segitiga restitusi? Nah, ini kemarin ada contoh kasusnya yang saya lakukan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Alia, Tegar. Katanya Ibu manggil kami. Betul, Bu Fi memanggil Alia sama Tegar karena Bu Fi dengar dari kelas 8C katanya kalian lagi ada masalah. Apakah betul? Betul
betul Bu. Oh, apa yang permasalahannya? Coba ceritakan sama Mufi. Pada jam istirahat, Tegar memanggil saya dengan nama orang tua saya Bu. Oh, begitu. Mufi juga akan marah jika posisinya ada di Alia. Apakah betul, Tegar? Benar Bu, tapi saya hanya bercanda. Oh, walaupun bercanda, tapi juga harus ada batasannya. Nah, apa yang sudah kamu lakukan kepada Tegar, Alia? Saya merasa marah Bu, lalu mendorong Tegar hingga terjatuh. Apakah betul, Tegar? Benar Bu. Alia, kamu mendorong Tegar pasti ada alasannya. Ya Bu, saya tidak senang nama orang tua saya jadikan bahan ejekan. Oh, ibu juga memahami perasaan kamu dan ibu juga menghargai perbuatan kamu tidak lebih buruk dari yang kamu lakukan. Seperti mencelakai lebih dari yang kamu lakukan kepada Tegar. Tegar juga salah. Menurut Tegar mungkin itu menyenangkan, tetapi menurut orang lain itu menyakitkan, ya. Sehingga terjadilah permasalahan yang kalian lakukan. Nah, sekarang Mufi tanya, perbuatan kalian apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Tidak menghormati teman Bu. Tidak bersikap sopan dan tidak baik kepada teman Bu. Baik, terus apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Tegar? Saya meminta maaf kepada Alia dan tidak akan melakukannya lagi dan berjanji tidak akan merugikan orang lain. Saya juga meminta maaf kepada Tegar karena sudah mendorongnya sampai terjatuh. Alhamdulillah, apa yang kalian lakukan sudah betul. Nanti Alia lebih sabar lagi, Ya, Bu. dan Tegar harus sopan dan menghargai temannya. Nah, alhamdulillah permasalahannya sudah selesai. Silahkan kalian kembali ke kelas, lanjutkan istirahat kalian dan nanti dilanjutkan pada jam berikutnya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada kasus, kita tanya dulu tuh, ya, memang betul kamu lagi ada masalahnya ini. Terus kita tanya, permasalahan kita jadi menstabilkan identitas, membenarkan betul nggak sih keadaannya kayak gitu. Nanti mereka bertanya mengalir tuh, karena kita ajak ngobrol, mengalir. Terus setelah itu validasi tindakan yang salah. Nanti ketika apakah kamu merasa betul, nanti mereka ya saya merasa salah gitu. Terus tapi kita juga validasinya itu seperti ini. Bufi juga akan merasa marah mungkin kalau misalkan posisi Bufi ada di seperti kamu. Jadi kita juga merasa bahwa oh iya, saya ternyata tidak akan dijudge sama guru, tapi justru guru juga manusiawi akan seperti itu. Nah, baru ke keyakinan. Apakah keyakinan yang sudah kamu langgar? Nanti mereka sebutkan dan mereka akan dengan sendirinya berbicara akan melakukan perbaikannya. Itu tadi juga salah satu video kasusnya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau ada kasus apapun kita bukan menjadi seorang penghukum, bukan juga seorang menjadi merasa bersalah atau pemantau teman, tetapi kita menjadi seorang manajer dengan melakukan segitiga restitusi ini. Yaitu pertama kita tanyakan, stabilkan dulu aja identitasnya. Ada apa ini? Masalahnya apa? Apakah betul? Jadi kita di sini stabilkan identitas mereka. Jadi mereka juga merasa diajak ngobrol sama kita. Jangan langsung kamu ini bercanda aja, udah keluar, jangan masuk pelajaran saya selama 1 bulan. Maaf jika ada yang tersinggung. Itu ya. Jadi kita nggak langsung menjudge anak. Kemudian kita tanya validasi tindakan yang salah. Kita tanya. Nanti mereka mengalir nih. Ketika kita tanya stabilkan identitas, mereka mengalir pembicaraannya. Disinilah kita akan validasi tindakan yang salah. Kalau seperti itu, ibu juga akan marah jika posisinya ada di seperti kamu. Tetapi jadi kita validasi bahwa itu tuh tindakannya yang salah. Setelah itu kita akan tanya, apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas? Jadi kembali lagi,
sebelum kita masuk di ajaran baru kita harus ada keyakinan kelas. Nanti mereka jawab, oh iya saya pernah berdiskusi tentang keyakinan kelas, tentang kesopanan, seperti itu. Nanti kita tanya lagi, terus kesalahan ini akan kalian perbuatnya seperti apa agar menjadi lebih baik. Nanti mereka berbicara lantang, gitu. Kita juga memberikan masukan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan segitiga restitusi dan bisa menjadi seorang manajer. Serasa-rasanya udahlah nggak usah ada si penghukum di sekolah kita gitu ya, capek gitu ya. Nggak usah harus ada si merasa bersalah. Insya Allah mudah-mudahan minimal menjadi seorang teman dan menjadi seorang manajer gitu. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang terakhir dari saya, yaitu semoga sesi berbagi hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila di sekolah kita. Amin ya robbal alamin. Dan kita bisa menjadi guru inspirasi untuk murid-murid kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas hari ini waktu dan tempatnya teman-teman seperjuangan yang luar biasa, harusnya sudah pulang tapi belum pulang dan mau menerima dari seorang yang masih belum banyak ilmu gitu ya. Kembali lagi, kita bukan untuk menggurui, tapi saya di sini adalah diskusi atau sharing untuk kemajuan sekolah kita, bukan untuk siapa-siapa. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Bu Vivi. Ya. Oke. Mungkin selebihnya kita akan melakukan semi diskusi atau gimana dulu? Ya, diskusi atau sharing atau ada pertanyaan yang memang topiknya tentang budaya positif atau beberapa hal yang memang sedang terjadi di sekolah kita bisa sharing, bisa cari solusi bersama-sama apa yang sedang urgent di kalangan siswa kita mengenai budaya positif. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Bapak. Ditambahkan saja bahwa aspek ke belakang di semester kemarin ada hal yang luar biasa, meskipun itu hasil musyawarah bersama, bahwa sekolah kita, siswa kita ada 7 orang yang tidak naik ya. Dan luar biasa desakan dari orang tua kepada sekolah. Mereka sampai ngomong, Pak, kalau kelas 7, kelas 8 kita naik, seharusnya kelas 9 juga tidak diluluskan karena mungkin ada rekan-rekan kemarin. Nah, ini Bapak Ibu sesuai dengan yang materi Ibu Bibi sampaikan melalui CGP Angkatan 8 ini, sebetulnya sudah tidak zamannya lagi Bapak Ibu tidak menaikkan siswa apapun alasannya. Kalaupun kemarin mungkin yang kriminal dan seterusnya, tapi ada Pak Sanjaya yang punya hak sepenuhnya, tidak bisa istilahnya oleh guru-guru yang lain, karena mereka punya kekuatan yang luar biasa sebetulnya. Jadi pada prinsipnya Bapak setuju dengan Ibu Bibi, kita kadang-kadang memang ngegas dari 9, satu salahnya yang di luar biasa kan. Kita tidak tahu masalahnya, akar masalahnya pasti ada. Pak Sanjaya saja ngobrol ke saya selaku pimpinan, mungkin saja karena mereka ini yang 7 ini atau 8 dan seterusnya yang membela sekolah, mungkin saja Pak. Tidak mungkin ujung-ujung kesalahan itu. Kita hanya pintarnya kan tadi menghukum. Iya, dia nakal amat, itu sudah kebiasaan. Tapi sejalan dengan hebatnya kemajuan bahwa BK yang dulu disinyalir adalah polisi sekolah, sekarang humanis Bapak Ibu. Tidak ada itu tangan men-screenshot segala ya.
Ini bagi Bapak Ibu yang masih marah di kelas atau Bapak Ibu yang masih zaman dulu saja, diganti apa bahasa itu yang mindset apa ya? Mindsetnya katanya orang-orang muda bahasa Inggris, pola pikir kita bahwa anak adalah, anggap saja anak kita pribadi. Bagaimana kalau anak kita insur bekerja, bahasa anak itu begitu. Dan saya sebagai pimpinan mohon maaf apabila nanti ada Bapak Ibu yang main tangan, meskipun lalagaan, awas Bapak Ibu, jangan sampai tangan kita jatuh ke siswa kita. Ini diharapkan seperti itu. Risikonya bukan ibunya, bapaknya saja atau orang tuanya, pasti ada orang ketiga yang lebih bahaya. Orang ketiga ini sudah tidak zamannya tapi ya marah atau marahlah, bahasa saja. Kalau tangan jangan. Ini pesan saya secara pribadi yang sudah digembor-gemborkan bahwa Pak Kadis, Pak Kabin, wanti-wanti awas, bukan zamannya lagi main tangan. Anggap saja siswa itu anak kita. Kalau siswa salah, anak kita salah, pasti kitanya juga ikut salah. Jangan sampai ya kayak kita di rumah dengan anak. Nah, silakan ngaji, ibunya nonton TV. Ya seperti itu. Mudah-mudahan kita jadi panutan, jadi teladan. Diri kitanya dulu lah supaya ngakutkan. Nah, itu saja mungkin sejalan dengan ini bahwa budaya. Berikutnya dari Suhadi yang disampaikan atau sharing, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas typing, sit-down apa typing? Tidak boleh. Alhamdulillah wa ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Jadi Bapak kepala sekolah dan tuan guru yang saya cintai. Saya sebagai guru ini mengenai kurikulum dari CBSA, KTSP, Universitas, kemudian Merdeka. Ini racikan yang namanya pemerintah. Kurikulum terdahulu. Ada beberapa poin kurikulum Merdeka yang disampaikan tadi membukti bertentangan. Saya itu bertentangan, beri apresiasi atau penghargaan itu negatif. Kok memberikan apresiasi penghargaan negatif? Saya tidak setuju. Karena di alam demokrasi, kita kan demokrasi, bukan ateis atau komunis ya. Demokrasi kan berdasarkan cinta. Kalau cinta itu tuh ibaratnya memberikan apresiasi, hadiah, karangan, itu yang saya ketahui dalam peraturan ini susu. Kalau kita nggak bisa mengapresiasi para anak, apa gantinya gitu? Ini. Sedangkan apresiasi itu bagian dari ibadah kita, penghargaan iman kita. Apakah itu berupa ilmu pengetahuan? Apakah itu berupa apa ya? Buku, bunga, atau duit? Itu kan apresiasi. Kalau seandainya tidak ada apresiasi di dalam penghargaan ini, nggak ada kita pribadi, nggak ada kita sesama, nggak ada kita kelompok antara kelompok. Makanya manusia lain. Ini masalahnya. Kalau 2000 merdeka ini saya setuju kalau dihilangkan atau bertentangan apresiasi itu bertentangan negatif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Suhan. Karena untuk para narasumber kita, Bapak Ibu ada. Kalau memang tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin semuanya Bapak Ibu. Kalau tadi sih penasarannya begini, bagaimana cara kan Bu Sisi sudah menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana tahu apa yang kesalahan jika si siswanya itu tanyakan dulu ya dia melanggar peraturan misalnya. Kalau jawab si yang atau enggak tahu apa yang kita lakukan spesifik. Terusnya biasanya siswa yang tadi kan sudah apa yang harus melakukan buat ubah apa yang sudah langgar gitu kan, kesepakatan yang mau buat. Nah biasanya siswa kalau ditanya seperti itu bingung, tanya Bu. Nah apa yang harus kita lakukan kalau ditanya seperti itu? Terusnya untuk membuat keyakinan kelas, apakah kita bisa samakan? Contohnya mengajar kelas siswanya. Apakah bisa kesepakatan kita terapkan ini kesepakatan kelas saya aja ya, saya sebagai orang tua. Apakah keyakinan mata pelajaran seni budaya bisa saya terapkan di kelas-kelas yang maksudnya kita tidak harus itu kan apakah bisa satu keyakinan saja semua kelas yang saya ajar baik di atau tujuh. Nah, kalau setiap kelas ada keunikan masing-masing seperti kata Pak Sanjaya tadi, apa yang harus saya lakukan jika itu kan dari siswa buat siswa gitu ya, dari siswa buat siswa. Apa yang harus saya lakukan untuk meyakinkan atau kadang dari guru sendiri? Oke, awal-awal kita ikutin ya, mengikuti yang sudah kita sepakati. Makin kesini kan kadang makin kendor tuh. Apa yang harus saya lakukan atau supaya motivasi kita baik siswa ataupun guru itu sama-sama mematuhi keyakinan yang sudah sama-sama buat. Itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi saya. Atau rencananya saya juga pengen nih kalau udah ada kayak gini mah saya melihat Pak Sanjaya sebagai peraturan kelas ya, apa penting di kelas misalnya. Terus Bu terusnya Bu Vivi keyakinan. Nah saya juga pengen saya pengen tahu juga mengukur saya juga sejauh mana sih saya ataupun anak-anak saya yang sudah saya ajar itu mematuhi atau mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita buat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Suhadi dan Bu Ina, luar biasa atas pertanyaannya. Kita di sini sama-sama diskusi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada yang nambah, ada yang mau menambahkan, bangga. Karena ada yang sudah sama. Ya, kalau tadi itu ya pertanyaan dari Pak Suhadi, saya tidak setuju loh kalau ada penghargaan. Garis besarnya seperti itu ya Pak ya. Kalau misalkan penghargaan itu katanya tidak ada gitu ya Pak ya. Saya kan setujunya ada penghargaan dong buat motivasi. Ternyata kalau secara teori memang penghargaan itu justru juga bisa tidak efektif gitu ya tadi itu. Kemudian penghargaan juga justru mematikan kreativitas gitu. Ya tadi nah, ini ya ternyata memang penghargaan itu tidak efektif, kemudian juga merusak hubungan dan mematikan kreativitas. Terus menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini kan jadi kalau di budaya positif model 1.4 ini Pak Suhadi ternyata saya juga baru memahami nih, ternyata tidak perlu yang namanya punishment dan reward. Jadi kita hapus tuh yang namanya penghargaan atau hukuman. Jadi kita ubah ganti menjadi konsekuensi dan tadi itu restitusi.
Terus bagaimana di penghargaan? Sebenarnya di poin restitusi ini juga ada kok penghargaan. Di langkah-langkah restitusi ini juga ada, tapi tidak secara eksplisit, tapi implisit, gitu. Jadi di restitusi ini juga ada mungkin penghargaan verbal tadi itu. Jadi lebih kepada keyakinan diri bahwa contohnya, oh seperti itu, ibu juga marah, kamu ternyata lebih sabar. Jadi itu kan juga sebuah penghargaan verbal. Tapi tujuannya untuk membuat si anak itu lebih keluar dirinya menjadi lebih baik, gitu aja sih. Jadi bukan, saya juga tahu Pak Suhadi, ternyata hukuman atau punishment dan reward atau penghargaan itu ternyata itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini, konsekuensi dan restitusi. Langkah-langkahnya tadi sudah, ini contoh-contoh video juga sudah ada, gitu. Nah, untuk pertanyaan, mudah-mudahan Pak Suhadi tidak puas ya. Pak Suhadi mudah-mudahan tidak puas ya dengan jawaban saya, sehingga Pak Suhadi bisa mencari jawaban-jawaban yang lainnya. Nah, kemudian kalau saya lihat pertanyaan Bu Ina itu ada 3 atau sampai 4 gitu ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana jika anak ditanya dinyangkong, alasannya apa? Dinyangkong Bu. Terus kamu merasa bersalah enggak? Dinyangkong Bu. Nah, kalau untuk secara ada di restitusi ini yang Bibi baca atau yang Bibi pahami gitu. Jadi untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi itu dalam 3 tadi itu langkah-langkahnya. Ya, yang pertama itu kan menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas itu yang Bibi pahami adalah kita panggil si anaknya. Jangan ditanyanya di depan teman-temannya. Jadi kita yang Bibi tahu gitu ya, ketika belajar segitiga restitusi itu dengan kasus-kasus yang ada, mereka itu dipanggil, bukan ditanya di depan teman-temannya, karena mereka akan lebih terbuka. Contoh misalkan ada ruangan khusus BK, tapi ruangannya dipinjam, itu ruangan Kasandaya khusus BK misalnya. Ya biasanya mereka itu lebih mengalir, stabilkan identitas, mengalir. Yang biasanya yang tadinya tidak terkuat, biasanya terkuat. Jadi yang Bibi pahami dan kita bedah-bedah kasus di CGP atau di pendidikan guru penggerak itu biasanya mereka dipanggil. Baik itu dipanggil bukan hanya murid ya, tapi ini juga kepala sekolah dan guru juga. Ini menggunakan segitiga restitusi ini. Contoh ada kasus antara guru dengan murid, kemudian melibatkan kepala sekolah. Kepala sekolah juga harus melakukan segitiga restitusi ini. Pemanggilan. Tapi kembali lagi, pemanggilannya itu bukan di depan teman-temannya, tetapi hanya cukup itu bukan di depan teman-temannya, tetapi hanya cukup kalau misalkan dia berdua, kawannya tadi antara Alia dan Tegar, kita panggil dua-duanya. Kalau masalah cuma 1 orang, kita panggil satunya. Nah itu mungkin ya kalau ada siswa yang ditanya tidak paham, tidak tahu, saya sengaja gitu. Nah menstabilkan identitasnya itu biasanya kita panggil secara personal dan kita lebih mendekatkan seperti berbicara seolah-olah jangan langsung ngejudge anak itu salah, tapi kita ajak ngobrol. Kemudian ya pertanyaan yang kedua dari Bina yang saya tangkap, terus saya kan ngajar kelas 9, bisa nggak usah saya kelas 1 kayak di 9A bikin keyakinan kelas, 9B saya bikin keyakinan kelas. Tadi ada nyeletuk yang gaya karena sesuai dengan karakter anak dan keunikan anak. Saya menjadi kalau melihat seperti itu melihatnya sebagai penengahnya seperti ini. Bu Ina terkait memang
itu kita itu melakukan keyakinan kelas itu kan hasil kesepakatan kita dengan anak. Tetapi sebenarnya antara kita menyepakati itu sesuai dengan karakteristik setiap kelas atau setiap anak. Tetapi sebenarnya intisarinya sama. Kenapa intisarinya sama? Contoh di sini. Hampir semua anak itu akan menyebutkan kata-kata yang setipe. Menyebutkan anak setipe, hampir sama. Dan ya tadi itu lah memang keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan anak. Jadi nggak bisa kita langsung ini keyakinan kelas 9B ya sama aja dengan 9A. Kembali lagi saya setuju dengan Pak Jan bahwa memang keyakinan kelas itu disepakati hasil antara guru dan anak. Walaupun ujung tombaknya ya sama-sama aja gitu ya, saling membantu dan kerjasama dan lain-lain. Tapi alurnya kita harus sama-sama membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian yang saya tangkap juga pertanyaan ketiga dari Bu Ina, bagaimana cara memotivasi kita agar keyakinan itu kontinuitas? Sulit ya, tapi memang kembali lagi ya, kita kalau saya sendiri gitu, saya juga andaikan tidak mengikuti CGP itu, rasa-rasanya Bu Ina melekon gitu ya, nggak mungkin juga melakukan ini. Jadi kadang memang awal-awalnya kita memang ada sebuah keterpaksaan. Tapi tadi itulah kita buat dari diri kita, mudah-mudahan setelah pengimbasan kita bisa mengimbaskan kepada orang lain. Ketika lingkungan kita memang sudah terimbas dan sudah melakukan, mudah-mudahan kita sama-sama gitu. Dan memang butuh partner ya Bu Ina, butuh partner yang memang sependapat, sepikiran dan saling tadi itu ya. Kalau bestie itu nggak harus kita senangnya saja, tapi dalam hal kejelekan pun kita harus mengingatkan gitu. Mudah-mudahan kita di sini setelah pengimbasan ini mudah-mudahan kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Seperti itu mungkin mudah-mudahan tidak puas karena ini bukan semua dengan bermanfaat ya Bapak Ibu, mohon maaf tidak ada yang salah. Saya kembali kepada MC. Bapak Ibu masih semangat. Alhamdulillah 200% suaranya masih full carak dari jam 8 sampai detik ini. Ya karena materinya memang luar biasa dan relate dengan apa yang kita temui di sekolah. Sebelum ditutup ada lagi? Cukup, oke. Terima kasih para bapak ibu guru hebat, kepala sekolah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari tema budaya positif ini bisa kita terapkan perlahan-lahan. Walaupun hanya ya 1 inci mungkin jarak level naiknya tidak apa-apa. Yang penting sudah melakukan perubahan ya. Dari yang sudah disimak pemaparan ini mungkin menurut versi saya bisa menyimpulkan mengenai budaya positif ini yang bisa kita terapkan di sekolah mungkin adalah menciptakan hal budaya positif itu seperti habit, bukan karena atau tadi sampaikan punishment dan reward ataupun konsekuensi. Kita bersama bagaimana kita menciptakan budaya itu selayaknya habit dan kebutuhan. Biasanya kalau butuh pasti mau gak mau kita harus ya. Disuruh tidak disuruh kata butuh pasti kita melakukan ya. Mungkin insya Allah kedepannya kita akan berupaya untuk menjadikan budaya positif yang kita lakukan ini supaya menjadi habit bagi para siswa kita dan juga diri kita masing-masing. Oke, akhir kata saya sebagai MC mohon undur diri. Maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi